Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Amin amin ya robbal alamin ya. Kali ini sosok Emma Waroka kembali menggegerkan publik teman-teman, di mana dalam pernyataannya beliau membongkar nih beberapa pesan-pesan pernyataan dari pihak manajer Denada dan tim kuasa hukum Denada teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Pernyataan sikap manajemen dan keluarga Denada. Saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, wait, tunggu. Dengan ini, manajemen dan keluarga Denada menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait beredarnya informasi, narasi, dan pemberitaan yang bersifat fitnah, tidak berdasar, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di ruang publik, termasuk di media sosial. Kami menyatakan keberatan keras atas keterlibatan pihak-pihak yang tanpa kewenangan, tanpa kapasitas, dan tanpa alat bukti yang sah telah menambah, menggiring, maupun menyebarluaskan gosip dan asumsi pribadi. Dengan ini kami menegaskan secara jelas dan tidak terbantahkan bahwa 1. Denada hanya memiliki 2 orang anak kandung, yaitu Resa dan Aisyah. 2. Segala bentuk pemberitaan, pernyataan maupun narasi yang menyebutkan Denada memiliki anak selain Resa dan Aisyah adalah tidak benar, menyesatkan, dan berunsur fitnah. Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen dan keluarga Denada mempertimbangkan secara serius penggunaan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Hati-hati lu ya yang udah ngomong gak jelas. Termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Kami juga menghimbau dengan tegas kepada seluruh pihak untuk menghentikan segala bentuk spekulasi maupun pernyataan yang berada di luar kapasitas dan kewenangannya. Setiap tindakan lanjutan yang tetap dilakukan setelah pernyataan ini dapat dipertimbangkan sebagai perbuatan yang disengaja dan berpotensi memiliki konsekuensi hukum. Denada dalam hal ini secara tegas mencadangkan seluruh hak hukumnya untuk menempuh langkah hukum yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Demikian pernyataan ini kami sampaikan, kami mengharapkan kerjasama dan pengertian dari masyarakat luas untuk bersikap bijak dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, manajemen dan keluarga Denada. Jadi setelah Bapak tadi mengeluarkan statement seperti itu, lalu statement ini dari keluarga dan manajemennya Denada dan Bapak yang tadi yang mengaku sahabat dari Bapak Rio, yaitu Bapak kandungnya Denada, langsung membuat pernyataan. Ternyata beliau ini klarifikasi. Begini guys. Ramai ya di media sosial, Bapak mengatakan kalau Denada memiliki 3 anak. Mungkin ramai juga di media sosial tuh, mungkin sampai pihak keluarga speak up gitu kalau mereka hanya memiliki 2. Mungkin sumber atau alasan Bapak mengatakan seperti itu boleh dijelasin nggak sih Pak? Jadi gini, sebenarnya sumbernya itu bukan dari saya. Hah? Saya Bukan dari Bapak. beberapa hari melihat medsos yang viral, lalu ada seseorang wartawan tanya ke saya. Dia bilang bahwa Denada punya anak demikian. Coba komentar Bapak. Saya tahu persis. Akhirnya dikasih tahu kalau Denada punya 3 anak itu dari TikToknya Tessa Mariska. Ya Allah. Terus yang katanya melahirkan di usia muda dari TikToknya Mona Lestari. Tessa Mariska. Banyak lelaki yang dekat dengan Denada itu dari TikToknya Dede Aksa. Jadi saya cuma mengatakan lah, Reza kan punya adik dan ada adiknya lagi, nggak ada lagi yang lain. Saya katakan, tapi kalau saya kenal dengan Pak Rio Tambunan, ya memang teman dekat saya. Jadi bukannya saya ngarang-ngarang, saya dekat dengan bapaknya Denada, dengan ibunya. Bahkan saya pernah berapa kali juga ketemu Denada dan Riko ketika masih kecil mereka. Jadi bukan saya berteman hanya sekali 2 kali, tidak, saya hampir 1 minggu itu bisa 2-3 kali makan siang dengan
Pak Rio Tambunan, bahkan ke rumahnya yang di dekat Bidakara di Pancoran. Nah jadi nggak ada, makanya kita sayangkan kalau Denada berbuat seperti itu kepada Reza, tidak mengakui dan memperlakukan anak kandungnya seperti orang lain. Nah itu aja, nggak ada yang lain. Nah, itu ya guys ya, terkait memang kabar mengenai ada lagi anak dari Denada, dua anak Denada yang ditelantarkan selain Reza Rizky Rosano, teman-teman. Memang pertama kali mencuat atau pertama kali disuarakan oleh sosok Tessa Mariska, teman-teman. Dan hal ini juga diperkuat oleh ungkapan salah satu praktisi hukum Bapak Muarakarta juga sebelumnya. Dan beliau juga telah memberikan klarifikasi dan membantah kalau tuduhan kalau Denada mempunyai dua anak selain Reza Rizky Rosano, ternyata bukan pernyataan dari dirinya, bukan spekulasi dari dirinya, tapi hal itu diungkap pertama kali oleh sosok Tessa Mariska, teman-teman. Dan dari pernyataan atau ultimatum yang dikeluarkan oleh pihak manajemen Denada juga, teman-teman, dari pihak Denada yang akan menindak tegas ya terkait dengan adanya kabar miring atau kabar fitnah yang dianggap oleh pihak Denada kalau Denada mempunyai anak-anak lain selain anak perempuannya yang tidak lain adalah Aisyah dan kakaknya yang tidak lain adalah Reza Rizky Rosano, teman-teman. Nah, ini tentu saja menjadi tanda tanya besar dan babak baru dalam kasus antara Denada dan Reza Rizky Rosano, teman-teman. Dan apakah memang kabar terkait adanya anak-anak lain dari Denada yang katanya ditelantarkan tersebut hanya untuk memanas-manasi situasi, hanya untuk memperkeruh keadaan dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya, teman-teman. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan dikabarkan kalau ternyata ada beberapa materi dari gugatan yang dilayangkan oleh Reza Rosano terhadap ibu kandungnya yang tidak lain adalah Denada yang perlu diperbaiki, teman-teman. Sehingga membuat sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Banyuwangi ditunda 2 pekan, teman-teman. Ini dia videonya. Hai, masih bersama saya, Mr. G, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, kasus Denada dan Reza yang konon katanya sudah mengakui bahwa Reza adalah putra kandung Denada. Namun demikian, perjalanan kasus ini belum juga selesai. Karena publik melihat bahwa Denada belum pernah bertemu dengan Reza. Itu faktanya. Dan saat ini teman-teman, sidang tersebut ya, kasus gugatan ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur. Saya ingin mengabarkan ini kepada teman-teman karena kita semua sedang fokus ya melihat proses gugatan yang terjadi di Banyuwangi. Berikut ini saja dari BWI 24 jam. BWI itu Banyuwangi ya teman-teman ya. Perlu perbaiki materi gugatan sidang Reza vs Denada di PN Banyuwangi ditunda 2 pekan ya. Intinya harus ada perbaikan ya teman-teman. Kita bacakan saja. Banyuwangi, sidang gugatan perdata yang dilayangkan Reza Rizky Rosano terhadap artis Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan kembali digelar di Pengadilan Negeri Banyuwangi Rabu 11 Februari 2026. Namun, sidang dengan agenda pembacaan memori gugatan itu ditunda selama 2 pekan. Sidang berlangsung di ruang mediasi Garuda PN kelas 1A Banyuwangi sekitar pukul 14.25 WIB. Agenda kali ini adalah pembacaan memori gugatan dari pihak penggugat. Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Rofi Herianto. Dalam persidangan tersebut kedua belah pihak hanya dihadiri oleh kuasa hukum masing-masing pihak. Reza diwakili oleh Muh Firdaus Yulianto, sedangkan Denada diwakili Muh Iqbal. Majelis Hakim menyoroti adanya perubahan alamat tergugat dalam materi gugatan. Hal itu yang kemudian membuat sidang harus ditunda selama 2 pekan untuk perbaikan administrasi.
Kuasa hukum Denada Moh Iqbal menegaskan kliennya telah mengakui dan membiayai anak sejak dini. Ia menyebut perkara tersebut sejatinya merupakan persoalan keluarga. Pada prinsipnya, klien kami sudah mengakui dan memberikan pembiayaan sejak awal. Jadi tidak benar kalau seolah-olah ada pengabaian, ujar Iqbal usai sidang. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan sedang berjalan di PN Banyuwangi. Kami tetap menghargai proses persidangan ini. Apapun yang menjadi putusan pengadilan nanti tentu akan kami sikapi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Iqbal, pengakuan yang telah disampaikan kliennya termasuk melalui media sosial menunjukkan itikat baik dari Denada. Klien kami sudah menyampaikan secara terbuka, artinya ada tanggung jawab moral maupun material yang sudah dijalankan, tegasnya. Sementara itu, kuasa hukum Reza Moh Firdaus Yulianto membenarkan adanya perbaikan dalam gugatan, khususnya terkait alamat tergugat. Perbaikan ini memang menyangkut alamat tergugat, alamat yang kami cantumkan sebelumnya sesuai KTP, tetapi domisili faktualnya saat ini berada di Tangerang, jelas Firdaus. Ia menilai perbedaan alamat tersebut penting untuk memperjelas agar tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari. Kami ingin memastikan semua data formal dalam gugatan ini sesuai dan tidak menjadi celah hukum, karena itu kami lakukan perbaikan sebagaimana arahan majelis hakim. Firdaus menegaskan proses gugatan ini bertujuan memperoleh kepastian hukum bagi kliennya. Meski sudah ada pengakuan di media sosial dalam konteks hukum, tetap diperlukan pengakuan dan penegasan di depan majelis hakim. Itu yang sedang kami upayakan melalui persidangan ini, pungkasnya. Sidang pun ditunda selama 2 pekan ke depan untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat memperbaiki materi gugatan sebelum kembali disidangkan. Oke teman-teman, sangat menarik kan? Sangat menarik. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Kita akan ulas teman-teman, kita akan ulas. Baik teman-teman, inilah yang kita ingin dengarkan ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh sang pengacara Denada, ini dulu ya, sudah memberikan nafkah sejak dari dini. Sejak dari dini itu berarti sejak lahir, kemudian ya sampai besar kan. Kalau sudah diberikan nafkah dari dini, tentu saja tidak seperti ini ya teman-teman ya. Nah inilah keterangan-keterangan semacam inilah yang perlu diluruskan. Ya, terkait dengan pengakuan dari Denada yang katanya sudah terpenuhi secara material atau sudah ada bentuk pengakuan, itulah bentuk tanggung jawab. Apakah dengan pengakuan saja tanggung jawab itu? Ya kalau itu ya semua orang bisa. Ini menyangkut masalah pribadi seorang manusia. Ya kan? Kalau memang sudah dibiayai dari dini, tentu saja tahu dong di mana TK-nya, tahu dong di mana SD-nya, tahu kan di mana SMP-nya, demikian juga di mana sekolah menengah atas. Ya itulah faktanya. Tapi janganlah kita menyampaikan sesuatu tetapi kontradiktif dengan fakta. Itu yang saya himbau ya. Kemudian masih banyak hal yang perlu dipertanyakan di sini terkait dengan etikat baik. Etikat baik. Jika seseorang, dan itu sudah dilakukan di berbagai media bahwa yang bersangkutan minta maaf, bagaimana etikat baik yang sebenarnya? Tentu saja diikuti dengan langkah-langkah yang juga beretikat baik. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah teman-teman sudah mendengarkan, menyimak pernyataan daripada Denada? Apakah itu etiket baik? Nah, tergantung bagaimana Anda melihat dari posisi kasusnya. Ingat teman-teman, adanya permasalahan ini berawal dari
bayi usia 10 hari, kita tidak tahu, tiba-tiba sudah besar sampai 24 tahun. Kebayang belum, Bray? Apa itu? Nanti di puasa udah ada yang baru lah, ada sesuatu yang baru dalam hidup kamu kan, udah ada ibu mengakui, terus nanti kamu mau ketemu gitu. Kamu ngebayangin bulan Ramadan seperti apa? Kalau Reza sendiri sih masih gimana ya Kak, maaf ya bukan gimana ya Kak. Reza selesai ini dulu, baru Reza memikirkan ke depannya. Soalnya kalau Reza ngomong sekarang, tapi oke, sekarang ada jadwalnya untuk nemuin Reza. Tapi kalau tiba-tiba nggak jadi kan, kita ngomong jeleknya dulu, tiba-tiba nggak jadi terus Reza ngomong dulu kan, kesannya kayak gimana. Paling nggak tapi bulan Ramadan ini menjadi sesuatu yang baru buat kamu ya, sesuatu Iya, yang pasti. ada hal baru lah dalam Ada hal baru karena ya sama ibu itu. Ya walaupun sebenarnya udah beberapa kali pernah ketemu ya dulu ya mungkin, tapi kan Beberapa dengan kali ya, beberapa kali aja. tapi kan dengan status yang berbeda. Bagaimana? Status yang berbeda ya. Ya pastinya kalau sekarang statusnya udah berbeda lagi nih, udah jadi kandung. Ya Reza seneng banget Kak, seneng banget, dan ini juga penantiannya Reza selama ini. Ya, cuma pengakuan aja gitu. Pengen nggak sih ngerasain buka puasa bareng kayak gitu? Iya. Udah ada di pikiran itu nggak sih? Buka puasa pastinya pingin, sahur pastinya pingin, tapi kan kalau kayak gitu kan masuknya nanti aku ikut ibu. Iya kan, masuknya aku ikut ibu. Kamu sendiri tetap mau ikut Mama Rati gitu ya? Ikut tetap sama Mama Rati. Kalau lebaran gimana mungkin? Lebaran kan datang datang aja. Datang aja. Reza yang datang lah pastinya. Tapi misalkan nanti misalkan dari Mbak Nina sendiri inginkan kamu dengan Mbak Nina, kamu sendiri siap untuk Kalau dari aku sendiri sih kayaknya gak usah pertimbangkan lagi ya Kak. Condong ke nggak siap sih, soalnya kan pasti ya itu pasti rasanya berbeda, dan juga Mama juga nggak mau aku Mbak Nina. nanti Bu Rati udah kasih note ya, udah kasih pesan misalkan jangan sampai Kalau kan Reza juga tanya ke Mama gimana nih kalau aku ikut Mbak Nina, mau hidup sama Mbak Nina. Ya Mama nggak rela, karena kan Mama kan yang sadar kamu gitu. Kamu masa gak kasihan sama Mama? Ya dari sana Reza berpikir yang hal pertama ya pastinya kan lebih dekat sama Mama, meskipun itu bukan Reza. Yang kedua, kalau Reza ikut ibu itu kan bakal canggung Kak. Agak aneh ya? Canggung gimana gitu rasanya, dan kan pasti ketemu adik juga. tapi ini kan namanya dari Perlu daging ya. perlu adaptasi yang lama Pak Andai kan. Harus memposisikan diri lagi kan Kak. Iya, Tim. Udah? Oke. Apa Kak? Yang paling di kami ini kalau puasa itu apa nih? Yang pink. Nomornya terus makanannya apa sih? Bukannya nggak ngebela lu ya Dena, bukannya gue ngebela di sisi Reza, bukan. Dengan sekarang adiknya lu kita ngebilang kalau si Dena itu kalau ngebahas ayahnya ada penyakit PTSD apa gitu, PTSD iya kan, yang kayak gitu dah, yang emosinya meledak-meledak gitu kan kalau mengingat sesuatu gitu kan intinya mah. Nah, kita bukannya tidak memperlihatkan atau memberi simpati pada penyakit lu. Sekarang intinya si Reza itu udah gede, udah dewasa, bahkan udah pernah menikah, udah pernah punya anak juga kan, satu, walaupun udah cerai gitu kan. Nah, ini anak udah gede. Jadi kalau lu masih bertahan berkelut dengan penyakit yang di bawah bersandaran dengan karena aku punya penyakit itu. Ini anak udah gede, udah tahu gitu, udah harus wajib tahu bapaknya siapa, ya kan? Gitu kan? Terus please Dena, lu jangan yuk, lu tahu rumahnya si siapa namanya? Ibu angkatnya si Reza, Bu Rati kan? Lu datengin si Reza, lu datang ke rumah si Ibu Rati, udah yuk datang. Kalau emang si Reza enggak buka WhatsApp atau gimana bla 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 bla, lu datang ke rumahnya. Ngerti kan? Lu datang, lu minta maaf Ibu Rati, yuk baikin, obrolin baik-baik.
Karena mau gimana pun lu kan ibu kandung ya kan guys. Masa sih si Reza butuh duitnya aja atau gimana, atau dia cuma pengen gugatannya ada, gugatannya kan 7 miliar. Masa sih kayak gitu ya kan. Intinya lu ada niat baik gitu, lu ke rumah Ibu Rati, lu minta maaf ke Ibu Rati, mau gimana pun sikap si Reza lu terima. Kalau dia nggak mau maafin lu atau gimana cuman mau niat duitnya lu, itu anak lu ngebuat ngebiarin dia udah sampai gede gitu tanpa biaya apapun sepeser pun dari lu, wajib wajar-wajar aja gitu kan. Terus ya udah gitu kan, jadi wajar-wajar aja kalau lu harus ngasih duit gitu kan. Kalau emang lu ibaratin ya, misalkan hamil di luar nikah, kita nggak tahu ya, misalkan ini kan, misalkan hamil di luar nikah atau korban apa kayak, dari awal lu gugurin, ngerti kan? Jadi lu nggak ada tanggung jawab buat itu. Tapi karena lu udah mau ngebesarin dan mau ngebesarin dan ngelahirin, itu harus ada tanggung jawab, ngerti nggak sih? Please lu balik, lu datangin Ibu Rati. Jadi please biar kayak nggak ada statement yang ngejelekin lu lagi, ngerti nggak sih? Jangan ngebiarin masalah itu makin gede. Udah, lu datang, terserah si Reza mau gimana lu terima, udah gitu dulu, ya kan? Ngerti nggak sih? Udah. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut di mana kasus antara Reza Rizky Rosano dan Denada ini yang kian hari kian berkembang, kian hari kian menimbulkan beragam spekulasi teman-teman. Terutama tak terlepas dari adanya spekulasi atau dugaan kalau ada anak-anak lain yang ditelantarkan oleh Denada serta beberapa hal-hal lain yang terus menjadi tanda tanya besar terkait kasus antara Denada dan Reza Rizky Rosano ini teman-teman. Lantas bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.